Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam kajian kita mengenai ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini akan saya coba jelaskan mengenai wahyu dari sisi pengertian, cara turunnya wahyu, sejarah pewahyuan, dan bukti-bukti kebenaran wahyu Al-Quran. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam video kali ini. Pertama, pendahuluan, lalu kemudian pengertian wahyu dari sisi bahasa dan istilah, kemudian kemungkinan terjadinya wahyu atau pembuktian tentang kebenaran bahwa Allah mewahyukan kehendaknya kepada manusia atau kepada makhluknya. Lalu sejarah pewahyuan, yaitu periodisasi turunnya wahyu Allah sesuai dengan perkembangan kedewasaan umat, dan cara penyampaian wahyu baik kepada para nabi sebelumnya maupun kepada Rasulullah Muhammad SAW kemudian penutup. Wahyu disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Artinya Allah berkuasa untuk menyampaikan kehendaknya kepada makhluk, dan itu diingkari oleh sebagian orang yang menentang ketika Rasulullah mendapati wahyu. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa kemudian mendapatkan petunjuk dari Tuhan? Dalam surat Fussilat dijelaskan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah, di bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bahwa Al-Quran itu benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayat ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana atau pembuktian tentang kebenaran wahyu sebagaimana tadi diungkapkan di dalam daftar yang akan dibahas di dalam kesempatan kali ini. Baik, pengertian wahyu secara bahasa, ada ungkapan dalam bahasa Arab wahaitu ilahi atau awhaitu. Ungkapan ini digunakan ketika seseorang berbicara kepada orang lain tanpa diketahui dengan menggunakan rumus, lambang, suara tertentu atau isyarat. Terkadang kita dalam berkomunikasi, misalnya dalam kerumunan orang, kita melambaikan tangan kepada seseorang dan hanya orang itu yang kemudian mampu menangkap isyarat komunikasi itu. Atau kita misalnya, atau saya misalnya menggelitkan mata kepada seseorang dan orang yang merasa bahwa sedang diajak komunikasi kemudian bisa melakukan hal-hal yang saya kehendaki atau seperti itu, atau kemudian merespon isyarat-isyarat yang saya kemukakan, dan itu bisa dilakukan tanpa diketahui oleh orang. Itu pengertian wahyu secara bahasa atau secara sederhananya yang dapat dilakukan. Wahyu juga merupakan kata masdar atau infinitif yang mengandung pengertian tersembunyi dan cepat, yaitu sebuah pemberitahuan yang tersembunyi dan cepat kepada seseorang tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam pengertian bahasa ini kemudian kita mendapati ragam pengertian wahyu di dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 5 hal yang kemudian menunjukkan tentang pengertian wahyu secara bahasa. Pertama, wahyu itu bisa berarti ilham bagi manusia. Sebagaimana dikatakan Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah ia. Dalam konteks ini misalnya seorang ibu yang baru melahirkan anak kemudian menyusukan anaknya, dan kita tidak pernah tahu siapa yang menyuruh bayi misalnya ketika baru lahir, belum tahu tentang situasi dan kondisi, tapi ketika lapar dia kemudian mencari puting susu ibunya. Itu merupakan ilham yang tidak pernah disuruh oleh bidan atau oleh bapaknya untuk kemudian mencari-cari puting susu itu, tapi bayi dengan sendirinya kata
katakanlah merayap di dada ibunya untuk mencari sumber makanannya. Ini pengertian wahyu yang diartikan sebagai ilham bagi manusia. Kemudian wahyu juga bisa naluri pada binatang. Sama halnya dengan bayi tadi yang belum tahu apa-apa, lalu kemudian dia mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk bahan makanannya. Wahyu pun juga berarti naluri pada binatang sebagaimana diungkapkan di dalam surat An-Nahl ayat 68 ketika Allah mengutus kepada para lebah untuk membuat sarang-sarang. Siapa yang mengajari burung pipit misalnya untuk mencabuti rerumputan lalu kemudian menganyam sarang-sarangnya dengan begitu indah dan mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia, atau misalnya sarang-sarang burung yang lebih indah lagi yang bergelantungan di ujung-ujung dahan itu atau misalnya binatang yang bisa mengambil tongkat untuk menjangkau makanannya yang jauh dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari kemampuan yang kita sebut naluri dan itu dibahasakan sebagai wahyu juga. Artinya sang penciptanya lah yang kemudian membuat binatang-binatang itu bisa melakukan hal yang seperti itu dan itu disebut dengan wahyu. Wahyu juga disebut dengan atau dimaknai sebagai isyarat yang cepat melalui rumus dan kode. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Maryam, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Jadi seseorang yang berkata kepada yang lainnya dan kalau tidak salah yang dimaksud di sini adalah Zakaria yang diperintahkan untuk tidak berbicara, maka kemudian beliau berkomunikasi dengan kaumnya dengan isyarat, dan isyarat itu mungkin hanya kaumnya yang tahu tentang apa yang diungkapkannya, sementara yang lain tidak tahu. Sama seperti halnya misalnya komunitas pramuka yang berkomunikasi di antara mereka dengan sandi Morse, itu bagi saya tidak paham apa yang dikomunikasikan itu karena hanya membolak-balik bendera seperti itu. Tapi komunitas pramuka itu sendiri mungkin tahu apa yang kemudian diungkapkan oleh orang yang mengibas-ibaskan bendera itu. Namun demikian harus hati-hati juga kalau misalnya kita mendapati suara hati lalu kemudian kita karena sudah memahami bahwa ini adalah wahyu, langsung kemudian kita mengikuti suara hati itu, karena kadang-kadang wahyu pun merupakan tipu daya setan, bisikan dan tipu daya setan. Antara lain diungkapkan dalam surat Al-An'am ayat 121, sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jadi kalau ada bisikan-bisikan yang kemudian bisikan itu ternyata mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, ya jangan turuti. Itu memang wahyu juga, tapi wahyu itu adalah wahyu untuk kawan-kawan setan. Jadi kalau tidak ingin terjerumus ke dalam atau tidak ingin dikelompokkan sebagai kawan-kawan setan, maka jangan ikuti wahyu yang seperti itu. Dan yang terakhir yang saya catat, wahyu juga merupakan perintah Allah untuk dikerjakan oleh para malaikat. Ini tidak bisa saya pahami karena saya belum menjadi malaikat. Ini pengertian wahyu dari sisi bahasa, jadi mencakup paling tidak ada 5 pengertian itu yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara untuk kepentingan pembahasan kita kali ini, pengertian wahyu secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada para nabi, atau pengetahuan yang didapati seseorang yang diyakini datang dari Allah dengan perantaraan melalui suara yang terdengar ataupun tanpa perantara atau tanpa suara sama sekali. Ini yang diungkapkan oleh Muhammad Abu. Jadi wahyu itu tadi merupakan isyarat-isyarat, dan isyarat-isyarat itu yang secara khusus dalam pengertian wahyu yang diturunkan kepada para nabi, isyarat-isyarat yang diturunkan oleh Allah dan hanya dipahami oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi
utusan-utusannya, baik melalui suara terdengar, dan suara di sini tidak juga dipahami sebagai suara sebagaimana halnya saya sedang berbicara sekarang. Nanti ada contoh, misalnya Rasulullah mendapati wahyu itu terdengar seperti gemerincing lonceng, atau mungkin seperti eh, suara di stasiun kereta misalnya, sandi morse dan sebagainya, yang seperti itu. Barangkali seperti itu, karena itu pun merupakan alat komunikasi yang dapat kita jumpai hari ini. Dan tanpa suara sama sekali, tiba-tiba terbersit dalam hati seorang rasul, baik melalui perantara, ada malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu itu, atau tanpa perantara sama sekali. Itu berbagai kemungkinan atau berbagai cara yang nanti akan dijelaskan juga di bagian berikutnya. Berbagai cara Allah kemudian menyampaikan pesannya kepada utusan-utusannya. Ini pengertian wahyu secara istilah. Dan mungkinkah wahyu itu turun sebagaimana tadi diungkapkan di awal? Bagaimana Allah yang maha suci, Allah yang maha gaib, yang maha tinggi, kemudian bersentuhan dengan manusia secara langsung? Ini diungkapkan dalam bukunya Mana Khalil Al-Qatan, Ulumul Quran, bahwa ilmu yang dapat dicapai oleh manusia hari ini, yang begitu tinggi, dapat menjangkau segala sesuatu yang ada di alam ini. Namun para ilmuwan senantiasa mengakui bahwa ada hal-hal yang masih merupakan misteri, atau mungkin akan selamanya akan menjadi misteri yang tidak dapat dijangkau oleh ketinggian ilmu itu. Kaitannya dengan wahyu, saya tidak memiliki bukti yang cukup canggih, hanya mungkin ada beberapa pengalaman barangkali yang secara ilmiah belum bisa dibuktikan tentang kaitan-kaitannya, tapi dapat dirasakan seperti itu. Paling tidak anggapan tentang kebenarannya. Katakanlah ada semacam mitos atau apa di kalangan masyarakat Sunda tentang burung sirip uncuing disebutnya. Ketika burung itu berbunyi, orang-orang kemudian akan bertanya-tanya tentang siapa yang meninggal. Dan tidak jarang kemudian terbukti tidak lama setelah burung itu bernyanyi, kemudian ada seorang tetangga yang meninggal. Apakah ini ada kaitannya atau tidak, tapi selalu ada kejadian-kejadian yang mungkin kebetulan. Atau misalnya pada zaman dulu ketika ekosistem di luaran sana masih bagus, ketika tiba-tiba ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, langsung kemudian seorang pemilik rumah berkeyakinan akan ada tamu, dan itu kejadian. Jadi bisa jadi kemudian kupu-kupu itu merupakan isyarat atau merupakan komunikasi atau pesan dari yang maha gaib kepada pemilik rumah bahwa akan ada tamu. Dan memang kebenaran terkadang terbukti kebenarannya. Atau misalnya seorang ibu yang baru saja menanak nasi, tapi kemudian tiba-tiba nasinya menjadi basi, padahal dia melakukan tindakan pemasakannya atau menanak nasinya dengan cara yang sebagaimana biasanya, dan lalu muncul keyakinan bahwa ada salah seorang saudara yang mendapatkan musibah atau yang sakit, dan itu tidak jarang juga kemudian betul seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang di tengah-tengah kecanggihan kita memiliki pengetahuan dan teknologi, namun ternyata selalu saja ada hal-hal yang sifatnya misteri dan dampaknya dapat kita rasakan seperti itu atau mempengaruhi kehidupan kita. Yang berikutnya kemudian secara psikologis dan rohani, dan itu sudah dibuktikan juga secara ilmiah, didapati orang-orang yang memiliki tingkatan kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia yang lain, atau dari sisi kecenderungannya, atau dari sisi naluri atau ruhaninya, sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bersih hatinya sebagaimana halnya para nabi itu mendapati
dalam tanda kutip bisikan-bisikan yang menuntun mereka. Dan pernah diungkapkan dalam satu buku oleh Nurholis Majid bahwa ketika manusia berinteraksi dengan alam lalu kemudian mendapati hal-hal yang harus mereka lakukan tapi mereka tidak bisa melakukan untuk dapat membuat keadilan di antara sesama umat manusia, maka kemudian ada sekelompok orang yang bertugas untuk kemudian mendengarkan suara-suara dari langit. Orang-orang itulah yang kemudian mendapati suara-suara itu dan mengajarkan tentang bagaimana membuat dunia ini menjadi adil, menjadi sesuai dengan yang diharapkan oleh semua. Dan dalam keyakinan tertentu orang-orang ini kemudian disebut sebagai para Brahma. Sehingga dalam tingkatan-tingkatan agama Hindu atau Buddha kalau tidak salah itu ada tingkatan-tingkatan atau yang disebut dengan kasta, dan Brahma inilah kemudian orang-orang yang memiliki kebedingan ruhani atau ketinggian ruhaninya atau kecerdasan sehingga bisa berkomunikasi dengan langit dan menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia. Itu hal lain yang dalam realitasnya hari ini kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang didapati oleh orang-orang seperti itu. Seperti kita mengikuti Nabi hari ini. Orang-orang Kristen mengikuti Yesus dan lain sebagainya. Atau yang dekat-dekat dengan kita, misalnya fenomena hipnotisme. Bagaimana menjelaskan hubungan seseorang yang katakanlah hanya ditoel saja atau ditiup saja, tiba-tiba orang yang dihipnotis itu mengikuti kehendak orang yang menghipnotis. Apa yang mengaitkan atau komunikasi apa yang mengaitkan antara otak atau pikiran orang yang dihipnotis dengan kehendak orang yang menghipnotis? Itu juga bagian yang dapat membuktikan tentang manusia saja bisa mempengaruhi manusia yang lainnya dengan kekuatan-kekuatan seperti itu. Maka bagaimana pula kemudian Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa misalnya menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia sebagai makhluknya. Jadi dalam hal ini manusia dengan manusia saja bisa, pasti kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mampu lagi untuk kemudian menyampaikan pesannya dengan cara-cara yang dikehendakinya kepada makhluknya seperti itu, atau kepada para utusan yang dipilihnya. Dan sebagaimana halnya sekarang saya berbicara kepada mahasiswa dengan bantuan teknologi informasi, kita bisa bercakap-cakap. Saya di sini, kalian di sana, LDR kalau dalam bahasa Raisanya hubungan jarak jauh, tapi itu bisa dilakukan. Bahkan kalau memungkinkan, kalau kita kehendaki, kita bisa saling bertatap muka. Padahal kita tidak atau misalnya saya tidak tahu kalian ada di mana, tapi saya bisa melihat wajah kalian, bisa bercakap-cakap langsung seperti itu. Itu pun membuktikan bahwa dengan cara seperti itulah Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada para nabinya. Jadi teknologi informasi yang hari ini kita gunakan itu sangat memungkinkan untuk dilakukannya sebuah percakapan yang cepat, bahkan rahasia. Misalnya kalian menjapri seseorang, atau misalnya saya menelepon seseorang dan katakanlah dengan bahasa-bahasa tertentu sehingga hanya orang yang diajak bicara saja yang memahami apa yang sedang atau pembicaraan yang sedang berlangsung. Ini bukti-bukti tentang kemungkinan wahyu itu terjadi atau keniscayaan wahyu itu turun. Dan wahyu itu ternyata tidak hanya turun kepada Nabi Muhammad saja. Bahkan dia katakan seperti tadi contohnya bahwa wahyu itu tidak hanya turun kepada
nabi-nabi yang disebutkan saja ternyata di dalam Al-Quran sebagaimana diungkapkan dalam surat An-Nisa ini, semenjak Adam mungkin sampai kemudian para rasul sampai Rasulullah Muhammad, lalu kemudian kepada para utusan Allah yang tidak diungkapkan di dalam Al-Quran itu semuanya mendapatkan atau dituruni wahyu oleh Allah. Dari situ kemudian Ismail Al-Faruqi merumuskan atau menata periodisasi turunnya wahyu Allah kepada manusia, bahwa pada awalnya Tuhan atau yang diasumsikan sebagai Tuhan itu, sebagaimana kaum Brahma tadi mungkin, itu menyampaikan kehendaknya melalui pertanda alam atau secara langsung melalui visi dan mimpi. Pendeta atau orang-orang yang dinisbahkan atau yang dipercaya oleh masyarakatnya, semacam kepala suku, kemudian menerima pesan-pesan itu, pesan-pesan yang disampaikan tadi melalui gejala alam atau pertanda-pertanda lainnya, dan menguraikannya kepada umatnya, menyampaikannya. Data-data seperti ini memang tidak tertuliskan, tapi dari berbagai adat atau tradisi kita dapat mendapati hal-hal yang kemungkinan ini awalnya merupakan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Tapi karena tidak tertuliskan, maka hari ini kita hanya menjumpainya dalam bentuk adat dan tradisi. Pada periode berikutnya kemudian wahyu itu diturunkan kepada raja-raja, di mana manusia kemudian masih mengandalkan figur-figur pemimpin, figur-figur pelindung dan lain sebagainya, sehingga pada masanya ketika kemudian Tuhan berkehendak, maka Tuhan menyampaikan kehendaknya itu melalui raja-raja sebagai penerima pesan, dan isi pesan itu kemudian disampaikan kepada masyarakatnya hingga masa Sulaiman. Nabi Sulaiman itu juga raja. Oleh karenanya kemudian hormat kepada Tuhan itu digabungkan dengan hormat kepada negara dan pejabatnya. Yang berikutnya periode kenabian, yaitu bahwa nabi itu tidak lagi dipilih oleh Tuhan dari orang-orang yang dapat mempengaruhi manusia karena kedudukannya sebagai raja, tapi diterima oleh orang-orang biasa, diterima oleh nabi secara otoritatif, bukan sebagai penguasa. Dan ini berlangsung hingga masa kerasulan Yesus atau Nabi Isa. Yesus datang dengan menyebut kitab Ibrani yang ditulis secara resmi pada setiap kesempatan. Namun apa yang diwahyukan kepada Isa ini tidak tercatatkan, karena murid-muridnya tidak cukup untuk menghormati wahyu yang baru itu, untuk menghafal atau mencatatnya, sehingga risalah yang disampaikan kepada Isa itu lenyap untuk selamanya. Dan fenomena kenabian yang terakhir itu kemudian sampai kepada pewahyuan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad menerima wahyu Al-Quran sebagai risalah terakhir. Tatanan bagian-bagiannya masih sama tepat ketika Nabi diperintahkan oleh malaikat untuk menyusunnya. Bahasa yang dipakai Nabi pun dengan orang-orang yang sejamannya itu kemudian diabadikan dalam bentuk tertulis dan digunakan hingga saat ini. Sehingga dalam pemaparan Al-Faruqi dalam Atlas Budaya Islam, kalau tidak salah, ketika ya ditakdirkan Yesus turun kembali ke bumi dan mendapati umatnya kemudian sedang membaca Alkitab, Yesus kemudian akan kebingungan karena dia tidak tahu susunan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri apa, karena memang bukan wahyu yang diturunkan kepada beliau, bahkan bahasanya pun beliau tidak akan memahaminya karena bahasa Aramaiknya sudah lenyap dan beliau tidak belajar bahasa, apalagi kalau misalnya mohon maaf Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, ke dalam bahasa Batak, ke dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Yesus tidak akan paham karena itu bukan bahasa wahyu, yang bukan bahasa umatnya ketika wahyu Tuhan diturunkan kepada beliau.
Dan sebaliknya, Rasulullah Muhammad SAW apabila ditakdirkan turun kembali ke tengah-tengah kita dan kemudian orang Cipadung sedang membaca ayat Al-Quran, maka beliau akan serta-merta kenal bahwa inilah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau 14 abad yang lalu, di mana kemudian susunannya masih seperti yang diperintahkan oleh malaikat ketika beliau disuruh untuk menyusunnya, dan bahkan bahasanya pun tidak sekedar masih digunakan oleh manusia di berbagai belahan dunia saat ini, bahkan kemudian semakin dikembangkan, semakin disempurnakan. Oleh karenanya inilah yang kemudian menjadi nantinya menjadi alasan kenapa Al-Quran ini abadi, kenapa kemudian Al-Quran itu bertahan, bukan baik dipertahankan maupun bertahan karena kehendak ilahi, karena memang ada kaitannya dengan alasan-alasan kenapa kemudian Al-Quran harus menjadi wahyu terakhir. Namun sebelum sampai kepada diskusi seperti itu, saya ungkapkan dulu tentang cara Allah menyampaikan wahyu. Ada beragam cara, diantaranya ada 3 cara seperti ini: berfirman langsung kepada para rasulnya tanpa perantara, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa dalam surat An-Nisa dan surat Al-A'raf, itu diungkapkan Allah bercakap-cakap langsung, dalam tanda kutip tidak harus dipahami seperti halnya saya bercakap-cakap kepada kalian seperti itu, tapi secara langsung yang dapat hanya dipahami oleh Musa dan Tuhan saja yang tahu. Lalu melalui mimpi, sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim ketika diutus untuk menyembelih anaknya, atau dalam kaitannya dengan risalah-risalah yang dikaitkan dengan kurban seperti itu. Petunjuk-petunjuk Allah didapati melalui mimpi yang benar, dan tidak harus pula disamakan dengan mimpi kalian yang sampai ilernya meleleh seperti itu, karena yang dimaksud di sini adalah bagaimana wahyu turun dan itu diibaratkan seperti mimpi dan disebut sebagai mimpi yang benar. Lalu melalui utusan, yaitu Allah mengutus malaikat, dan malaikat kemudian menyampaikan pesan-pesan Allah itu kepada manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah? Rasul menerima wahyu itu melalui perantara, yaitu melalui utusan malaikat, baik yang menampakkan wujud aslinya maupun berupa mungkin menyamar sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang manusia. Ini diungkapkan dalam beberapa bukti, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 51, lalu kemudian surat An-Najm ayat 13-14, silahkan dibaca Al-Qurannya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari juga diungkapkan tentang ketika beliau ditanya mengenai caranya wahyu Allah itu turun kepada beliau, maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepada itu seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu berhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Jadi seperti tadi, isyarat yang cepat dan tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain, jadi tidak harus juga dipahami seperti bunyi loncengnya tukang es seperti itu. Tapi karena mungkin yang didapati oleh Rasul pada saat itu adalah ada lonceng katakanlah di menara gereja yang biasa beliau dengar seperti itu, sehingga mengibaratkan pesan-pesan dari Tuhan itu seperti gemerincing lonceng. Dan setelah gemerincing lonceng itu hilang, tiba-tiba saja kemudian Rasul memahami apa kehendak Tuhan yang disampaikan kepadanya. Lalu beliau mengatakan terkadang datang juga malaikat yang menyerupai seorang laki-laki dalam mengajak bicara kepada beliau, dan beliau mengikuti apa yang diucapkannya. Dan dalam hal ini kemudian Aisyah berkata bahwa sesungguhnya aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin,
lalu berhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Dalam kondisi yang dingin, Rasul kemudian berkeringat. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa sih wahyu itu. Jadi dengan tanda-tanda, dengan isyarat-isyarat suara yang tidak bisa secara rasional kita kemudian memahaminya sesuai dengan pengalaman kita sebagai manusia biasa. Hanya Rasulullah dan Allah yang tahu tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Itulah cara pewahyuan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad. Dan seperti tadi dikatakan, kenapa Al-Quran abadi? Dan ini menjadi bagian dari argumen Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Wahyu itu turun kepada para utusan Tuhan sesuai dengan kemampuan umat para utusan Tuhan itu menerimanya. Dengan terjadinya perubahan-perubahan wahyu ilahi masa lalu, maka diperlukan pengulangan kenabian. Generasi terdahulu sebelum masa Muhammad itu adalah generasi-generasi yang ada kecenderungannya lebih kagum terhadap hal-hal yang bersifat fisik, atau kemudian tingkat intelektualnya belum berevolusi sebagaimana halnya generasi Muhammad. Maka kemudian ketika ada pembangkangan terkait dengan apa yang disampaikan oleh para utusan itu, tidak ada pesan-pesan dari Tuhan yang mengajak untuk dialog umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi beberapa kemudian umat para nabi itu dimusnahkan oleh Tuhan untuk digantikan dengan umat yang baru lagi, sebagaimana hal yang terjadi pada umat Nabi Nuh misalnya, atau umat Nabi Hud seperti itu. Nah, karena alasan-alasan seperti itulah kemudian agar manusia ini dapat mengemban amanah sebagai khalifah, maka generasi-generasi itu saling berganti, dan berikut pula dengan petunjuk-petunjuk Tuhan sesuai dengan tingkat kedewasaan berpikir atau tingkat kesiapan manusia menerima pesan-pesan ilahi itu. Nabi-nabi sebelum Muhammad dituruni wahyu berupa hukum-hukum yang juga sifatnya praktis, sehingga kemudian kalau sebuah hukum itu sudah praktis, maka dia tidak bisa kemudian dikembangkan atau diteruskan dari satu generasi ke generasi, karena sudah kaku sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi di mana hukum itu berlaku. Oleh karenanya, maka bentuk-bentuk wahyu yang seperti itu keberlakuannya hanya untuk umat pada saat nabi-nabi itu diutus saja. Seperti the Ten Commandment-nya yang diperintahkan kepada, atau yang diwahyukan kepada Musa, itu hanya khusus untuk umat Musa. Karena ketika akan diterapkan kepada umat Muhammad, atau apalagi ketika akan diterapkan untuk zaman kita, belum tentu petunjuk 10 petunjuk Tuhan itu akan sesuai. Nah, wahyu Islam berbeda dengan wahyu-wahyu sebelumnya. Ia berkenaan dengan norma-norma dan etika, digambarkan dalam bentuk yang abstrak sehingga mencakup berbagai makna di dalamnya mengenai prinsip aturan. Jadi yang diungkapkan hanya prinsip saja, nilai-nilai yang secara universal dapat diberlakukan ketika prinsip-prinsip itu kemudian diterjemahkan dan diimplementasikan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Wahyu Islam menyerahkan kepada manusia tugas untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk petunjuk dan perintah praktis. Misalnya kalau dalam hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum kemasyarakatan, Al-Quran hanya mengungkapkan tentang nilai-nilai universal seperti musyawarah misalnya, atau nilai adil. Maka kemudian manusia, dalam hal ini para fuqaha untuk masalah-masalah fikih misalnya, akan menerjemahkan wahyu-wahyu atau ayat-ayat Al-Quran itu dalam bentuk yang praktis, sehingga kemudian yang disebut dengan adil itu pada masa kekhalifahan seperti apa, pada saat ini seperti apa, dan lain sebagainya. Atau misalnya wa amruhum syura bainahum, untuk urusan-urusan kalian musyawarahkanlah. Bentuk musyawarah, pesannya musyawarah, namun kemudian dalam tataran praktisnya kemudian masing-masing ulama menerjemahkannya sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh ulama yang bersangkutan di dalam
mengimplementasikan atau di dalam membumikan wahyu Allah berupa Al-Quran itu. Petunjuk-petunjuk Allah yang universal, yang kemudian mujmal itu disebut dengan syariah, atau eh, eh, apa sementara pemahaman terhadap hal-hal yang sifatnya umum itu kemudian dalam hal tertentu bisa berupa fikih, bisa berupa eh, teologi atau tauhid dan lain sebagainya. Itu merupakan penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh umat Muhammad selaras dengan situasi dan kondisi, dan itulah yang menjadi alasan kenapa wahyu Al-Quran menjadi wahyu terakhir, karena kemudian di dalam Al-Quran tidak diperinci hukum-hukum yang sifatnya praktis, tidak kemudian melenyapkan umat-umat yang ketika membangkang, tapi diberikan argumen-argumen rasional, sehingga dengan argumen-argumen yang rasional yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, maka itu membuat umat yang mungkin tadinya membangkang kemudian menerima tentang kebenaran wahyu. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan wahyu dari sisi pengertiannya, sejarahnya, sampai kemudian argumentasi yang terkait dengan kenapa Al-Quran menjadi wahyu yang terakhir. Mohon maaf atas segala kekeliruan dalam pembahasan yang singkat kali ini, dan silakan dikonfirmasi dengan sumber-sumber yang lain apa yang sudah saya sampaikan sehingga kalian mendapati pemahaman yang lebih komprehensif. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.